Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi dari Universitas PGRI Palembang, program studi pendidikan sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit sejarah Gedung Perundingan Linggarjati. Sejarah Gedung Perundingan Linggarjati. Kabupaten Kuningan, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki ragam pariwisata unik. Salah satu yang menjadi andalan hingga saat ini adalah Gedung Perundingan atau Perjanjian Linggarjati yang terletak di Dusun Cipaku, Kelurahan Linggarjati, Kecamatan Cilimus. Gedung Linggarjati merupakan salah satu saksi sejarah mediasi Indonesia dengan Belanda yang dilakukan di tanggal 11 sampai 13 November 1947. Pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Dalam sejarahnya, Gedung Perundingan Linggarjati pernah berkali-kali beralih fungsi menjadi gedung perundingan hingga museum seperti sekarang. Agus Suparman selaku staf pengelola gedung menerangkan jika mulanya bangunan tersebut merupakan gubuk atau rumah sederhana dari seorang janda. Ia pernah menikah dengan seorang pengusaha gula Belanda di Cirebon pada tahun 1918. Jadi, dahulu gedung perjanjian ini merupakan gubuk atau rumah sederhana dari Ibu Jasitem, seorang janda yang dinikahi oleh pengusaha gula Belanda dari wilayah Cirebon. Kemudian dibeli oleh pengusaha gula juga dari pabrik gula Sidang Laut bernama Mr. Jacobus Johannes van Os dan direnovasi menjadi semi permanen tahun 1921. Beberapa tahun kemudian, bangunan yang juga disinggahi oleh Van Os bersama keluarganya itu dijadikan sebuah hotel bernama Hotel Rooftop di tahun 1935. Kemudian diubah kembali menjadi Hotel Hokkaido Ryokan saat penjajahan Jepang tahun 1942. Terakhir menjadi Hotel Merdeka di tahun 1945. Gedung tersebut juga sempat menjadi markas Belanda sekaligus hotel di masa kedatangan kembali Belanda ke Indonesia setelah kemerdekaan. Gedung ini memang sempat beralih menjadi banyak fungsi. Salah satunya menjadi kediaman Van Os, kemudian menjadi Hotel Merdeka dan markas Belanda di tahun 1948 sampai 1950. Setelah menjadi hotel, Gedung Perundingan Linggarjati juga disebut pernah menjadi sekolah rakyat dari tahun 1950 sampai 1975. Selama setahun kemudian, pada tahun 1975 sampai 1976, gedung tersebut tidak berpenghuni. Sejak saat itu hingga kini lokasi tersebut masih dijadikan sebagai cagar budaya yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kuningan. Suparman melanjutkan jika pelaksanaan perundingan di Kabupaten Kuningan tersebut mulanya digagas oleh Menteri Sosial perempuan pertama di Indonesia, yakni Maria Ulfa Santoso. Ia juga merupakan anak mantan Bupati Kuningan dan Menteri Sosial perempuan pertama Presiden Kabinet Sahir. Ada alasan unik terkait dipilihnya lokasi di Linggarjati Kuningan. Pertama, karena lokasinya netral dan berada di tengah-tengah antara pusat pemerintah di Yogyakarta dan di Jakarta.
Kemudian, Kabupaten Kuningan masih memiliki hawa yang asri dan tenang, sehingga dianggap kondusif untuk perundingan kemerdekaan dengan Belanda. Jadi, Maria Ulfa Santoso ini penggagas perundingan di Kuningan. Jadi karena antara Yogyakarta dan Jakarta terlalu jauh, jadi diambil yang di tengah-tengah. Kemudian, udara di sini masih sejuk dan hotel di sini layak untuk dijadikan perundingan. Isi perundingan Ligarjati meliputi 3 hal, yaitu 1. Pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Tadi penjelasan dari saya mengenai gedung perjanjian Linggarjati. Saya ucapkan terima kasih.